temannya temanku pernah curhat juga terkait dengan masalah keuangan ini atau pembagian warisan. Jadi orang tuanya secara mendadak dalam 1 tahun itu meninggal dua-duanya. Dalam kurun waktu 1 tahun meninggal dua-duanya. Nah persoalannya mereka tidak pernah membicarakan persoalan-persoalan transparansi keuangan keluarganya. Bahkan untuk membahas warisan pun tidak pernah dibahas. Tidak ada surat wasiat juga untuk anak-anak. Halo teman hari-hari, saya Ferdian Hanmi, masih dengan saya sebagai teman setia hari Anda di tengah hari yang sedih, atau mungkin ada teman kita yang lagi bahagia karena dapat promosi jabatan hari ini, atau ada teman kita yang bingung karena keluarganya hari ini kok kayaknya kurang kompak ya. Maka dari itu dengerin kita terus karena kita akan bahas hari-hari ini, hari-hari lalu, bahkan mungkin hari-hari esok. Di seberang sana ada teman lama saya, pengamat harian kita, ada Bung Iradat Wirid. Halo Fer, apa kabar? Gimana, Dat? Alhamdulillah baik. Di Jogja, Dat ya? Betul, aku lagi di Jogja, emang base di sini. Jadi eh, waktu diajakin podcast, bahas soal podcast hari-hari, aku semangat karena banyak banget yang bisa dibahas dari keseharian-keseharian kita sebenarnya. Dan nggak cuma yang baik-baik, nanti kita juga bahas yang jelek-jelek juga. Tapi yang penting Oh, kita bercerita juga sama teman-teman bahwa ada sesuatu lah di dalam cerita-cerita hari-hari kita. siap, siap. Jadi memang tema kita santai sih hari-hari ini, tapi sepertinya juga teman kita kanan kiri tuh kok bahasnya itu lagi bahas itu Ya, curhat-curhat, Dat, itu kadang curcol-curcol. heeh. Apa tuh? Nah, Bahas apa biasanya? Kalau teman-teman Fer, ke kamu belakangan inilah terutama. nah itu jadi ada ya untuk tema hari ini, untuk episode hari ini tentu eh, entah berat atau ringan ya, tapi Ya, ini sering dibahas sih, Dat. Kenapa hmm, sih? Karena di umur-umur kita ini kan sebenarnya ya, sadar atau tidak itu kita ada istilah namanya sandwich generation, Dat. Nah, di situ kadang kita juga selain kita sudah mencurahkan keuangan kita atau finansial kita, ya, ya. waktu kita kadang juga ada di situ. Sedangkan kita juga kadang nggak tahu nih, Hmm, bapak kita atau ibu kita itu sebenarnya secara keuangan seperti apa sih? ya, Nah, kaitannya ini juga kadang-kadang juga ada juga. Boleh nggak sih kita ya, ya. mulai ngobrol warisan nih ke orang tua kita, karena ada teman-teman Ah, kita itu. yang mungkin kurang beruntung sudah ditinggalkan atau apa. Sedangkan kita ada yang mungkin lagi struggling merintis bisnis, ada Ya, yang ya. sudah punya anak, ada yang mau punya ini, mau punya itu. Gimana, Dat? Ya, Kapan? kalau soal sandwich generation ini ya, kalau menurutku memang problem yang banyak mendatangi atau menghampiri teman-teman kita semua di usia-usia sekarang ya, karena eh, ya mungkin beberapa di antara mereka itu berasal dari keluarga yang mungkin juga secara financial plan itu tidak kayak sekarang. Kalau sekarang kan ini financial plan tuh lagi digalakkan tuh Fer. Kalau teman-teman pada Financial plan. ngelihat financial plan betul. Jadi kita dari sekarang tuh udah kayak diajurkan, ayolah nabung sekian untuk nanti masa depan anak Anda sekolah bla 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 bla. Maksudnya ada di fase saat ini itu sangat beruntung karena literasi keuangan tuh bagus. Tapi memang Hmm. yang harus dihadapi oleh teman-teman kita beberapa gitu ya, banyak banget kasus di mana mereka berada di kepitan ya. Kalau sandwich itu kan Hmm. ada kepit apa dia ada di tengah-tengah Terjepit. ya, terjepit di antara dua roti gitu ya bahasanya. Jadi bingung dia mau kemana gitu, terjebak di antara dua roti gitu. Dan ini merupakan salah satu tantangan sebenarnya Fair buat teman-teman kita, teman-teman hari-hari ini yang memang kesulitan dalam memposisikan diri. Nah, terutama tadi kalau Ferdi bilang masalah warisan, nah ini kan masalah yang sensitif sebenarnya dibahas di keluarga maupun Sensitif dibahas banget itu, bro. sensitif banget. Dan ini jadi persoalan banyak orang gitu, karena ya banyak lah curhatan-curhatan teman-teman gitu atau cerita dari teman-teman yang lain soal warisan ini. Karena apa? Karena kalau mau dibahas, lah ini orang tuanya belum pada meninggal gitu. Nah, Dianggap sesuatu hal yang tidak layak dibicarakan. Nanti kalau dibicarakan jadinya malah terkesan mendoakan. nah, sini sorry gue potong ini. Nih, Hmm, gua apa aku nih, kan kita teman lama nih. Aku kamu aja nggak apa-apa. iya aku kamu aja. Kita Ya, kan aku kamu aja lah. terbiasa aku kamu ya. Terus, nah gini nih.
kadang itu kan memang butuh dan Hmm. gimana ya kita udah punya ini bukan ngomong gini bukan berarti problemku ya. Iya, iya, iya. Kan udah punya anak, Iya, iya. ada kebutuhan, ada cicilan, Iya, iya. tapi gimana bisa dong yang itu dibagi atau sebenarnya punya apa aja sih, Iya, iya, iya. mau nanya nggak enak. Aduh, Iya. gimana tuh. Ini Pusing. menarik. Ya ini juga banyak kejadian sih Fer di teman-temanku. Salah satu ceritanya adalah ini soal ini kalau kita bahas soal sandwich generation dan soal warisan ya. Hmm. Di mana sandwich generation ini kan kita harus menopang hidup keluarga kita dan juga harus menopang hidup keluarga lain kita. Maksudnya misalnya Hmm. kayak bapak atau ibu. Nah, di Hmm. sebagian teman-teman kita sebenarnya ya yang basicnya sebenarnya cukup mampu ya Vera, teman-teman kita yang ada di tempat kita lahir dulu Iya. itu sebenarnya problemnya bukan pada orang tuanya mampu atau enggak, tapi pada bagaimana orang tuanya terbuka terhadap keuangan keluarga mereka kepada anak-anaknya. Kalau dulu kita ingat banget waktu kuliah misalnya, kita tuh dapat ya ini pasti terjadi di semuanya, dapat jatah uang bulanan lah gitu. Itu aja yang kita Bulanan. tahu gitu. Sebatas itu aja yang kita tahu. Tapi apakah orang tua kita itu punya tanah di mana, punya rumah di mana, punya harta di mana? Itu tuh banyak yang nggak tahu teman-teman kita. Betul. Ini salah satu cerita dari temanku juga. Dia kebetulan adalah orang yang keluarganya terbuka secara Hmm. finansial gitu. Dan orang tuanya dari waktu dia SMP, waktu dia SD bahkan udah ngasih tahu gaji orang tuanya itu berapa. Jadi Hmm. anaknya bisa tahu dan bisa menyesuaikan gaya hidupnya. Fair. Jadi ini Oke. menarik, kasus yang menarik sebenarnya. Karena dengan begitu anaknya juga bertanggung jawab terhadap apa yang udah dihasilkan orang tuanya. Yang akhirnya Hmm. bikin si anaknya juga sadar, oh ternyata penghasilan orang tuaku tuh segitu, gaya hidupku nggak boleh melebihi daripada itu. Gitu. Jadi bukan sekedar dikasih uang jajan, tapi dia dikasih pemahaman bahwa ke depannya suatu saat ini akan berhenti ketika orang tuanya pensiun atau ketika orang tuanya sudah tidak bekerja lagi atau ketika orang tuanya sudah meninggal. Sorry. Nah, Hmm. tadi katanya ini diberitahu gajinya. Ya, Nah, ya. itu kapan? Maksudnya umur umur berapa ya? Si Iya, anak yeah. itu umur berapa? Kalau dari ceritanya temanku ini, dia dari SD atau dari SD. SMP lah. Iya, dari SD. Jadi pemahaman soal itu udah Oh, dikasih tahu. Udah dikasih tahu, dia udah dikasih info soal itu. Dan ini mungkin nggak lazim ya di kalangan kita enggak, gitu. Nggak ya. lazim mungkin ini. Tapi pada akhirnya ketika keputusan-keputusan finansial keluarga besar terutama itu Hmm. diambil, ya ini demokratisnya di sini nih. Demokratisnya di sini. Anak-anak juga dilibatkan. Jadi misalnya mau membeli tanah untuk masa depan keluarganya gitu. Waktu itu ceritanya seperti itu. Nah, ini anaknya dilibatkan dalam mencari tanah, dalam mencari vendor rumah dan lain-lain. Jadi ketika rumah itu nantinya diwariskan atau diberikan, itu ada rasa kepemilikan yang kuat untuk harta tersebut gitu. Jadi nggak sekedar nih aku kasih buat kamu gitu. Orang tuanya gitu maksudnya bilang ke anaknya. Tapi juga ada proses yang berjalan di belakangnya sehingga eh ini kalau 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 ngelihat temanku sekarang dia maksudnya dengan keluarga sangat sangat normal membahas hal-hal Oke, seperti itu gitu dan ini kan tidak normal di beberapa keluarga yang lain gitu. Nah, oke. itu mungkin kasus yang menarik ya Vera untuk pembahasan pembahasan ini karena ternyata ketika misalnya kita memberitahukan terkait dengan persoalan-persoalan keuangan keluarga Hmm. kepada anak atau kepada ini aku belum punya anak sih. Eh, Belum apa apa? namanya belum punya anak gitu jadi aku Oh nggak tahu iya. bagaimana cara memberitahukannya tapi menurutku cara itu melihat dari beberapa pengalaman teman-teman itu salah satu cara yang paling tepat gitu untuk membuka atau melihat transparansi atau memberitahukan transparansi keuangan keluarga kepada keluarganya sendiri gitu supaya ketika sesuatu terjadi ini anak-anaknya bisa mengambil keputusan Ini itu sih. mungkin setuju sama nggak setuju. Kenapa setuju? Nggak setujunya dulu deh. Ya, iya, iya, Real story nih tadi kan. Ini kan di komplek ya. Aku ini ada cerita ini. Aku iya, dengar iya. sendiri deh. Hmm, Anak-anak ya naik hmm, sepeda laki-laki cowok-cowok gitu naik sepeda. Dia ya, ngomong gini dan SD aku yakin nggak TK. Kamu bapakmu gajinya berapa? Bapakku ah, segini loh. iya, 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 Itu nggak bohongin. Aku dengar iya, sih iya, loh. Tapi setuju yang iya, di fase yang mungkin nggak SD kali ya. Kalau tadi kan iya, bilangnya iya. SD, jangan Hmm. SD lah, kuliah atau apalah. Ya, Gitu. menurutku itu timingnya tergantung pada orang tua ngelihat anaknya juga sih, Fer. Jadi Oh gitu. kalau dia merasa anaknya udah cukup dewasa dalam pembahasan itu, menurutku dikasih tahu pasti. Tapi dalam konteks itu anak SD malah buat jadi bahan pamer, itu berarti mungkin orang Ya, tuanya memberitahu dalam kondisi yang ya, nggak tepat aja. Jadi ya. kayaknya yang bisa ngukur ya pasti waktu 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 kalian jadi orang tua lah gitu. Jadi bagaimana kapan timing yang pas kan yang tahu anak kita kan ya
pasti nantinya kita juga kan, bukan tetangga kan gitu. Mulai Nah, kayak gitu. Itu mungkin kalau itu. direct, kalau di keluargamu sendiri udah mulai diobrolin belum, Dan? Kalau dari aku udah. Udah. Keluarga aku termasuk yang cukup terbuka sih soal hal-hal kayak gitu. Jadi eh ya ya kayak gitu jadi hal yang biasa lah gitu, udah dibahas gitu. Termasuk Atau uang bentuk, uang uang yang akan dipergunakan Bapak Ibu misalnya di masa depan itu kita udah atur sebagai anak-anaknya gitu. Jadi hmm, Bapak Ibu akan menggunakan uang apa untuk hidupnya, terus nanti kami yang masih kerja anak-anaknya ya kita pakai uang kita sendiri gitu. Meskipun ya kalau orang tua mau beliin kita nggak pernah nolak itu gitu. Itu nah, bukan jadi problem sih menurut kita. eh, anak kedua Dat ya, kalau aku udah tahu Ya, ya, ya. kedua kan ada yang pertama udah merit kan ya. Mungkin itu Dat, kan nggak semua orang nggak seberuntung kita ya. Mungkin ada yang kalau keluarga udah merit, punya tanggungan, tapi dia juga ini loh kontribusi loh. Aku ini kontribusi loh ke Ya, keluarga ya, besar. ya. Aku ini Ya, ya. temenin ibu loh, nemenin bapak ya Ya, gitu. ya, ya, ya. Tapi dia nggak beruntung, belum Hmm. lah mungkin. eh dan dia punya hak. Kenapa? Karena mungkin salah satu sudah meninggalkan atau gimana. Ya. Itu menurutmu gimana, Dan? Soal kontribusi keuangan ya atau Kontri kontribusi secara. ya semua ada fisik mungkin atau apa. Ya, ya. Kalau menurutku sebenarnya kalau persoalan-persoalan kayak gitu ini juga eh ya ini perlu ini beda-beda sih kayaknya per tiap keluarga ya. Hmm, 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 Bagaimana kebijakan kontribusinya gitu ya. Kalau misalnya di beberapa keluarga yang aku lihat ya ada yang mungkin secara finansial juga tidak lebih baik daripada orang tuanya misalnya gitu posisinya sekarang. Ya, tapi dia bisa kontribusi misalnya hadir gitu, itu menurutku juga hmm, kontribusi ya. hmm, Soal kehadiran itu kan susah loh, ngurus orang tua itu susah loh, sumpah. Menurutku ngurus orang tua itu mungkin aku nggak tahu. Ini sekali lagi karena aku nggak perspektifnya nggak kedua arah ya, jadi masih satu arah ke hmm, atas aja ke orang tua. Tapi ngurus orang tua itu susah memang, karena hmm. eh, keinginannya bisa jadi nggak sama-sama keinginan kita. Gitu. Termasuk soal keuangan juga, pengaturan Hmm. keuangan, pengaturan investasi itu kan pasti debatnya agak susah tuh. Misalnya kita percaya bahwa investasi yang terbaik sekarang tuh si A, tapi orang tua percayanya udahlah amanin aja uang-uang ini, yang penting bisa hidupnya gitu, nyamannya bla 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 bla. Nah soal soal kehadiran atau aku nggak tahu di kamu kayak gimana tuh kasus atau pernah dengar ceritanya. Tapi kalau di aku sebenarnya kontribusi kehadiran itu tuh beda-beda sih, tergantung kesepakatannya mungkin ya, Hmm, dari hmm, hmm. keluarganya. Terus sebenarnya tuh kadang kita kalau ngomong harus transparansi itu harus setransparansi apa sih? Hmm, hmm, hmm. Misal apakah harus dibuka semua nih dari A sampai Z dari sisi kalau kita berarti kan ke orang tua kita kan. Iya, iya. Apa aja atau boleh nggak sih di sebagian dulu dicicil hartanya Hmm. tuh ini Ini konteksnya apa dulu dicicil? dicicil informasinya. Nah, Enggak, hartanya ini ini maksudnya dari keluargamu ke orang tua, maksudnya dari keluarga anak ke orang tua, apa sebaliknya? dari orang tua ke anak, orang tua ke Orang anak. tua ke anak. Nah, kalau menurutku Hmm, yang itu tadi file yang paling ideal yang tadi ku hmm, ceritain. Karena ini hmm. aku ada satu cerita lagi yang berbeda Boleh. alurnya. Yang kedua ceritanya adalah terkait dengan keuangan transparansi keuangan ini ya. Jadi ada Hmm, hmm, ada temannya temanku pernah hmm, curhat juga terkait dengan masalah hmm, keuangan ini atau hmm, pembagian warisan. Jadi orang hmm. tuanya secara mendadak dalam 1 tahun itu meninggal dua-duanya. Dalam kurun waktu 1 tahun meninggal Oh, dua-duanya. Nah, oh, persoalannya mereka tidak pernah membicarakan persoalan-persoalan transparansi keuangan keluarganya. Bahkan untuk membahas oke, warisan pun tidak pernah oke. dibahas, tidak ada surat wasiat juga untuk anak-anaknya. Sehingga Ah, anak-anaknya ini kebingungan pada akhirnya ketika orang tuanya meninggal, dia nggak tahu orang tuanya punya aset apa aja yang ada di hmm. mereka sampai pada satu saat ternyata dia tahu orang tuanya punya beberapa tanah yang mereka nggak tahu bahkan orang tuanya itu punya itu Nggak sebelumnya. tahu, nggak Nggak tahu tahu, sama sekali. nggak tahu karena atas namanya itu masih atas nama orang tua semua. Jadi tidak ada Oke. yang atas namakan anak. Ini kan juga ada sering kejadian buat kita kan. Kadang-kadang orang tua udah mengatasnamakan tanahnya ke anaknya sebelum dia meninggal Ya, atau jauh-jauh sebelum ya ketika setelah pensiun atau setelah apa gitu. Nah, ini kejadiannya akhirnya berbuntut panjang karena ketika orang tuanya meninggal belum sempat membuat wasiat di notaris dan lain-lain. Ketika pengurusan perubahan nama akte
tanah dan lain-lain, itu butuh proses yang panjang di notaris, Fer. Mm-mm. Sehingga butuh cost yang panjang juga atau cost yang besar juga untuk membayar pengacara, mengurusnya ke apa Oke. namanya, ke apa sih, tata negara, apa sih kalau tanah itu, ke pokoknya itulah pengadilan lah intinya gitu. Untuk membuktikan bahwa tanah-tanah ini betul dari bapaknya dia dan ibunya dia gitu. Sehingga nanti bisa dialihkan ke anak-anaknya. Ini padahal anaknya kasusnya cuma dua. Bayangkan kalau itu anaknya banyak dan itu conflicting lagi di situ. Ini untungnya ya Iya. kasusnya anaknya tidak conflicting di antara anaknya. Jadi sepakat Iya, iya. untuk bersama-sama. Tapi yang jadi kendala adalah menurutku yang juga membebani kalau tidak tidak melakukan transparansi keuangan dari keluarga ini, terutama terhadap eh, generasi-generasi yang sandwich generation ini tadi. Hmm. Problemnya adalah apakah mereka cukup punya cost untuk Hmm. membiayai pengadilan-pengadilan ini, Nah, kepengurusan-kepengurusan ini. Nah, ini adalah salah satu kekurangan atau salah satu minus besar dari eh, apa namanya, bagaimana pengelolaan keuangan keluarga gitu, yang tidak itu transparan. isunya baru kos ya. Ya kalau sepakat itu anak-anaknya. Kalau nggak Betul. sepakat, Nah, itu itu juga problem. tanahku. Iya, iya, iya. Iya kan? Nah, itu makanya aku bilang Lebih pusing. ini untungnya adalah yang menggugat atau yang mengklaim tanahnya kan hanya di satu pihak. Jadi mereka sepakat bahwa ini Nah, tanah kita, ntar kita bagi gitu. itu kenapa dia bisa tahu akhirnya itu tanah orang tuanya? Tahu dari mana dia anaknya? Karena waktu dia bongkar-bongkar kamar setelah orang tuanya meninggal ya, setelah 40 hari dia menemukan Oh, bahkan ada simpanan uang dolar, ada simpanan uang oh iya. macam-macam. Iya, dan itu dia nggak pernah tahu sama sekali. Nggak pernah tahu Oh, sama sekali gitu. Dan emang ini orang mampu ya, Fer, ya. Maksudnya mereka iya, 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 mereka iya. bukan sandwich generation juga anyway, tapi maksudku persoalan keuangan ini terjadi di siapapun, dan yang namanya meninggal kan kita nggak tahu ya kapan ya, dan tidak bisa diprediksi gitu kapan. Berarti Sehingga ini, mm-mm. sorry saya, berarti kita mulai bongkar-bongkar lemari orang tua kita lah ya, ya gitu Ya ya. itu kan bisa diobrolin ya Enggak. sebenarnya ya, bisa diobrolin, Iya. dan kalau aku nggak tahu, tapi di beberapa teman-temanku yang mungkin aku akan mencontoh juga cerita ini, ya ini Hmm. bukannya bermaksud tidak hormat terhadap orang tua ya, tapi menurutku pendidikan soal kayak surat wasiat, soal itu menurutku cukup Hmm. penting untuk kita anak-anak, karena bukan berarti kita mau menguasai harta ya, enggak lah maksudku ya, tapi mungkin ada aja sih anak-anak yang kayak gitu ya, Fer. Tapi bukan itu tujuannya, tapi lebih kepada di masa depan kita tahu apa yang dimiliki orang tua kita, Iya. apa yang harus kita kelola, bukan kita jual loh ya, bukan kita ingin manfaatkan ya, apa yang akan kita kelola, sebenarnya itu bahasanya kelola, bukan kita punya gitu, karena ini kan sebenarnya basically juga punya orang tua kita gitu, kita hanya mengelola ketika mereka nantinya sudah memberikannya kepada kita. Nah, ini sering jadi persoalan nih, karena menurutku ya nggak semua keluarga kayak gitu. Tadi kasus Hmm. pertama keluarganya seperti itu, terbuka. Hmm. Kasus kedua kan keluarganya tidak terbuka. Mungkin nanti ada kasus ketiga lagi yang memang sudahlah tidak terbuka, anak-anaknya konflik itu di dalamnya, sehingga nanti bisa ngajuin gugatan masing-masing ke apa, ke pengadilan. Dan ini kalau Nah. misalnya ini juga mungkin aku pernah baca lah di beberapa artikel, Hmm. kalau misalnya udah sampai di pengadilan, yang akan menang yang punya duit, Fer. Oh iya. Maksudnya yang Oh, ya bayar pengacara selama itu kan nggak mungkin, oke, fightnya oke. mahal loh bayar pengacara, Fer. Iya, Bahkan iya. kalau nggak salah, kalau untuk kasus-kasus kayak gitu mereka bukan minta rate per jam, tapi minta persentase Tapi dari oke, nilai kasusnya sebelum gitu. terlalu yang worst case itu ya, kita Ya, coba ya, ada, tapi di skenario yang sama nih, misal nih, ya, ya. sebelum yang worst case sampai antar saudara ya. Misal kita udah sadar nih, ini penting ya. Tapi orang tua belum sadar nih. Hmm. Orang tua belum sadar. Kita Ya. mau nyampain dat. Hmm. Kita mau nyampain, Bu, Ya. Pak, atau tinggal Ibu, atau tinggal Bapak. Nah, gimana? Gimana cara Diobrolin dong. menyampaikannya? Ya, ya, Diobrolin ya. dong. Terus ibunya, nah beda-beda ya kalau ibunya oke, atau bapaknya oke. Kalau kamu ini, Iya, ini iya, iya. masih ada loh. Cara mama gimana? Nah, Gimana? itu Cara itu mama juga gimana? itu juga menarik. Tapi waktu itu temanku pernah salah satu nyoba, Fer, ngomong kayak gitu, dan memang Hmm. pertama kali eh, orang tuanya marah karena dianggap, Orang lah, tuanya mah. orang tuanya marah karena dianggap, lah, saya ini belum mati loh, saya belum mau mati loh, kok kamu sudah ngomongin itu. Ini aku harus katakan ya, di kebudayaan Iya, Jawa itu sangat 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 eh, sangat apa? sangat Sensitif. sensitif, Hmm. ngain kayak gitu. Dan itu aku tahu persis karena ya itu di budaya-budaya Jawa itu sangat sensitif lah, Hmm. pembahasan-pembahasan kayak gitu, sehingga memang wajar kalau orang tuanya marah, apalagi di generasi yang bukan generasi kita, yang orang tua maksudnya generasinya masih agak yang
kelahiran 50, 60 gitu yang memang Memang budaya Jawa gimana? Memang budaya Jawa. enggak, tapi memang tidak layak membicarakan harta warisan itu, Per, sebelum Berarti orangnya meninggal. nggak dibahas sama sekali gitu Nggak kalau di dibahas, budaya makanya Jawa. kan sering Oh kejadian ya. di keluarga besarku banyak konfliknya kayak Hmm, gitu karena nggak pernah dibahas di hmm, awalnya, dapat apa oke. gitu. Jadi anaknya kan, apalagi anaknya banyak kan, Fer. Kalau sekarang kan anak kan paling tiga, Iya, oke iya. empat paling banyak mungkin. Oh Jarang lah yang anaknya iya. 7 sampai 11 tuh jarang banget. Iya, Bayangin kalau iya, misalnya iya, kamu punya iya. satu tanah sawah, terus cuma satu. Kalau sekarang kan oke lah, misalnya kamu punya tiga orang tua, kita planning ini anak-anak satu persatu kita kasih rumah gitu. Oke, beres. Tapi kalau orang zaman dulu tanahnya cuma satu atau rumahnya cuma satu dibagi 7, bayangin gimana tuh? Iya, iya, betul, betul. Pasti yang akan biasanya solusinya adalah yang paling kaya akan beli Beli. rumahnya itu. Nah, itu. Nanti yang lainnya di sharing. Itu Biasanya itu gitu. solusi yang paling sering kejadian loh di kita, dan itu kejadian di sekitar kita. Banyak kok kasus-kasus kayak gitu, dan itu menurutku menjadi sebuah apa ya? Makanya tadi aku bilang di pengadilan pun misalnya nanti ada kasus kayak begitu, yang punya uang, Per, pasti yang akan diunggulkan ya, bukan dimenangkan maksudku. Akan diunggulkan karena dia punya resource terlebih dahulu gitu. Ini menurutku yang akan jadi nggak fair kalau misalnya. Nah, ini kan juga orang tua bisa berpikir. Nah, Hmm. bagaimana cara komunikasinya? Menurutku ya memang harus disampaikan secara pelan-pelan. Misalnya dengan menceritakan bahwa ada kasus-kasus yang kayak tadi aku ceritain gitu, kejadian di orang tua teman kita yang lain gitu. Sehingga nanti ya kita nggak perlu push terlalu langsung langsung kayak kesannya kayak mau minta sekarang gitu, enggak. Tapi mungkin kita memberikan edukasi juga ya. Nah, ini juga tergantung pola Hmm. komunikasi kita sama orang tua sih sebenarnya, Fernya. Gimana biasa pembahasannya seperti apa? Ya, ini tantangan tentunya. Sama lah kayak kayak misalnya kerjaanku hari-hari ngajarin orang untuk paham akan literasi digital, tapi padahal dia pakai gadget aja masih kebingungan gitu. Nah, ini kan juga sama gitu. Tapi kalau Polanya aku terus sama. terang, kalau aku terus terang sih, aku nggak berani sih. Nah, iya. Itu kan pola Aku komunikasi mending nunggu. Iya, pola iya. komunikasi orang tua kan kayak gitu. Sebenarnya yang paling bisa diakalin adalah, Fer, kamu sepakat sama sama saudara dulu. Oh, Itu saranku kalau aku. iya. Jadi kalau sama saudara-saudaramu udah clear gitu ya, bahwa bahwa ya urusan urusan ini nanti ini perlu kita omongin nih. Terus nah kalau sama saudara kan istilahnya kan mereka ngerti lah gitu ya. Hmm, Sama hmm, saudara-saudara ngerti hmm. apa kenapa kita harus membicarakan ini gitu. Tapi ya itu tadi, nanti kalau urusan ke orang tua ya kalau misalnya nggak siap ya takes time lah itu menurutku. Iya, Suatu saat menurutku akan dibahas kalau memang tepat waktunya ya gitu. timing sih, timing Timing dan ya betul. itu komunikasi sih. Karena ya gimana pun kan kadang kita juga sudah mulai berjarak ya sama orang tua. Jangan tahu-tahu kita dari berjarak, kita jarang komunikasi, tahu-tahu bahas ini. Itu Iya. kan namanya ngaco. Iya. Nah, kalau kita masuk lagi ke kaitannya sandwich generation tadi, Fer, Mhm. persoalan-persoalan warisan ini juga akan menjadi persoalan bagi sandwich generation yang Mhm. merasa dia menopang Mhm. hidup orang tuanya. Kenapa? Karena Kenapa? karena yang merasa paling mengurusin orang tua akan meminta hak lebih banyak. Padahal aturannya kan nggak harusnya gitu. Tapi kan ya ini ya kita main apa ya devil's advocate ya. Ya, Kalau biar ada diskusi. Tapi kan memang itu nih, yang sana sibuk ngurusin itu yang itu gimana tuh? betul. Nah itu, nah problemnya kan di situ. Itulah kalau misalnya nggak ada komunikasinya dari kedua belah pihak saudara ini tadi, Fer. Maksudnya ya kita nggak tahu, ya kalau aku sih tahu karakter saudaraku gimana ya misalnya kamu Tuh. udah berkeluarga, kakakmu juga udah berkeluarga, adikmu nantinya juga udah berkeluarga, ini kan udah keluarga baru ya, yang Hmm. punya keluarga apa, yang punya keputusan-keputusan tersendiri atas keluarga mereka, sehingga keputusan misalnya ya ini ngopenin orang tua dalam bahasa Hmm. Jawa ya, ngurusin orang tua, membiayai orang tua, itu juga harus disepakati bersama dengan saudara-saudara. Ini pengalaman yang sering kejadian sama teman-teman, bahwa ketika orang tuanya sakit, dia yang ngurusin yang Nah, tidak yang paling mampu, misalnya bukan yang paling mampu, tapi ketika orang tua yang meninggal, yang ngurusin sisa warisannya yang paling justru nggak pernah ngurusin gitu. oh, Jadi dia hadir ketika ketika sapu-sapu aja, bukan ketika sapu-sapu, ketika enaknya aja gitu. iya, Gitu. iya. Gitu. Ini Biasanya tuh, menurutku menarik. biasanya yang ragil tuh. Ada yang bilang gini, Dad. Yang ragil lah, yang jagain rumah, Ya, yang itu ragil. kebudayaan, ya, Itu kebudayaan kebudayaan Batak ya? kan. Kebudayaan Oh, Batak, Batak. nonton film Ngeri-Ngeri Sedap nggak? Kalau Wah, nonton film Ngeri-Ngeri Sedap, anak terakhirnya kan disuruh nggak boleh merantau, disuruh oh nemenin iya, orang iya, iya. tuanya. Anak perempuan juga disuruh nemenin orang tuanya dan tinggal di dekat orang tuanya. Itu kebudayaan lagi ya, berbeda.
beda kebudayaan. Tapi memang rata-rata anak yang terakhir disuruh ngopainin orang tua gitu. Di Wah, kebudayaan berarti ini Jawa kayak gitu. berarti itu ya baik kebudayaan juga dong. Jadi kita nggak bisa menjudge juga ya. Nggak Apakah bisa. hal ini tuh harus diomongkan apa enggak? Atau gimana? Kalau gitu kita nggak perlu diskusi dong. Kalau Atau soal gimana? kalau soal budaya, karena kan gini ya, Fer, banyak kan dari kita ngerantau juga ya. Jadi udah kayak Mm-mm. mix budaya juga. Mix. Betul, kayak kesadaran finansial itu kan balik lagi ke literasi finansial ya. Bagaimana Mm. cara orang tua ngasih tahu anaknya, mereka punya finansial berapa, mereka nggak mampu, mereka mampu. Itu kan tergantung pada bagaimana mereka tumbuh juga. Nah, menurutku di generasi sekarang, di generasi kita, harusnya kita lebih paham daripada mereka, orang tua kita. Persoalan kita punya duit Mm. lebih banyak atau enggak daripada orang tua kita, itu persoalan nanti. Tapi persoalan kita Mm. lebih paham mengelola keuangan, itu harus. Karena kita udah di era yang harus paham mengelola keuangan nih, terutama terkait dengan apa namanya persoalan-persoalan di masa depan yang nanti akan melibatkan anak cucu lah apa segala macam. Jadi kalau misalnya ditanya ini soal budaya atau enggak, pasti ada part of budayanya karena nggak bisa lepas lah. Ya, misalnya kita tinggal di Kalimantan, tapi kita sebenarnya kelahiran Jawa atau sukunya suku Jawa. Tapi ketika di Kalimantan kita bertemu banyak orang, ya itu nggak bisa dimunafikan juga, nggak bisa dinafikan bahwa kita sudah banyak terkontaminasi dengan budaya-budaya lain sehingga yang tadinya mungkin membahas warisan itu tabu, sekarang jadi biasa aja gitu. Karena orang-orang lain juga banyak yang bahas itu kok di keluarganya, demi masa depan yang lebih baik untuk anak cucunya gitu. Oke, Nah, itu Oke, yang harus dipahami menurutku sih. anggap kita coba kerucutkan. Berarti kalau kita anggap kita harus diskusikan. Berarti langkah pertama kalau tadi tak tangkap itu diskusi antar saudara. Ya nggak sih, saudara? Betul, itu yang pertama. Nah, yang kedua kemudian ada hal lain nih, ada faktor lain nih. Kita juga harus ngikutin dasar-dasar agama nggak sih sebenarnya itu? Hmm, hmm. Maksudnya, nah itu kita kemudian diskusi supaya nanti setelah oke di saudara, kita ke orang tua, kita harus paham dulu nggak sih pembagian berdasarkan agama atau gimana? Atau Ya, sebenarnya nggak harus agama lah, kontribusi aja lah. Karena kan kalau agama misal yang perempuan dapat berapa? sepertiga 0, ya. 0, ya gitu-gitulah. Sepertiga, Sepertiga. ya. Nah, itu gimana tuh? Ya kalau menurutku silakan diputuskan dengan Ini tadi, Fer. pendapat ya. Kalau aku pribadi ya ngikutin aturan yang Oke. ada di eh, Hmm, ngikutin bagi rata aja sih. Oke, hmm, agama itu bisa dijadikan patokan, tapi kalau hmm. kamu bisa sepakat dengan yang lebih baik, misalnya kayak 50-50, ya itu karena saudaraku berdua ya. Menurutku itu lebih baik sih. Ah, Dan saudara itu kakak perempuan kan? ya, ya Nah, kalau pas, aku Hah? kan pasti akan diuntungkan dengan kebijakan agama ya. Nah Karena itu aku gimana? ngambil lebih banyak. Kalau aku lebih baik fair aja karena kita hidup berdua kan. Kita hidup berdua, kalaupun memang ada persoalan soal itu, jadi kita bagi dua aja udah. Itu Iya, jauh lebih simpel. iya. Itu butuh kebesaran hati memang, tapi melihatnya bukan dengan itu aja sih menurutku bahwa bahwa kita saudara itu satu dan satu, ya udah kan berarti kita baginya dua gitu, bukan dibagi sepertiga dan dua per tiga gitu. Berarti Nah, adat yang Islam kan berarti wah adat kok nggak mengikuti syariah ya ini nggak apa-apa. salah gitu oh, Kalau aku atau cara kalau aku pribadi semua orang punya cara masing-masing. Maksudnya mungkin Islam mengajarkan itu ya, tapi ada menurutku pertimbangan lainnya adalah kalau misalnya itu menimbulkan konflik, ya ngapain gitu. oke oke Kan atau yang dibahas panjangnya kan eh, kalau bisa tidak menimbulkan konflik. ya Gitu. itu sih maksudnya karena pasti ada cara nggak sih sebenarnya kalau misalnya ya kita akui misal contohnya kamu nggak pernah ya kamu di luar negeri gitu kan terus yang banyak Hmm. ngerawat orang tua memang dari kakak perempuan terus Ya, dari kamu ada kebesaran hati bagi dua gitu lah ya, ya gitu mungkin bisa ikutin syariat dulu habis ya, itu ya. lebihnya gimana caranya seakan-akan jadi rata entah memberikan atau gimana Ya, hibah atau kan bisa gitu juga bisa karena banyak lah caranya. ya Banyak lah. Ya banyak intinya sih ya semakin banyak orang yang semakin banyak saudaranya, tentunya semakin susah Fer. Karena apalagi kalau sudah hmm, berkeluarga, itu pasti susah sekali. hmm, Dan karakter orang pasti beda-beda sehingga ya yang tahu saudaramu ya kamu lah atau kita sendirilah masing-masing yang tahu saudara kita seperti apa. So solusinya itu harus diselesaikan antar antar keluarga itu dulu. Menurutku kalau ini kasusnya orang tuanya udah nggak ada ya misalnya gitu. Tapi kalau misalnya orang tuanya ada kan mereka bisa bikin surat wasiat, bisa bikin memutuskan surat wasiatnya sesuai dengan syariat agama, udah selesai kalau kayak gitu. oke. Makanya way pertamanya sebenarnya adalah ngajak ngajak ngomong orang tuanya. Itu way pertama Hmm. justru. Tadi kan kamu nyebutnya ngomong Oh sama malah saudara yang orang dulu.
Orang tua dulu. Iya dong, kalau orang tuanya udah Hmm, mentok dan nggak bisa, misalnya kayak kamu tadi, aku sih memilih tidak ngomong ya sampai nanti gitu. Ya udah gitu. ngomong ke Iya. saudaranya dulu, itu baru cara kedua. Oh, Karena oke. yang berhak memutuskan harta ini ke siapa kan ya orang tua dong harusnya. Karena kan mereka yang punya hartanya bukan kita, Fer. Kalau itu Oke. tidak bisa, nah baru kita ngomong ke bawah. Atau dilakukan dua-duanya juga lebih bagus gitu. Jadi bisa bisa mengetahui nantinya seperti apa ke depannya gitu. Misal nih. Ini sekali lagi bukan untuk menguasai ya, tapi untuk mengelola ya gitu. Karena Iya. ini Oh, bisa multi persepsi kata nanti. kuncinya mengelola ya, Iya, bukan mengelola. menguasai. Iya, betul. Nah, kadang mengelola itu kan berarti goals ya. Ya. Berarti kita udah yakin harus sampaikan tahapannya itu. Masih belum, Nat. Misal, Hmm. ini solusi nggak? Boleh nggak sih kita cari pihak ketiga? Terlalu jauh nggak sih itu pihak ketiga yang paham kita anggap kita admire lah Nah, di ya tengah keluarga. bisa. Itu bisa jadi solusi yang ketiga. Tentunya dengan yang kita anggap sangat fair ya, untuk mengurusi hal-hal seperti ini. Biasanya kan ada adiknya bapak, adiknya ibu, atau kakaknya Hmm, bapak, kakaknya ibu, atau siapa yang kita hormati di dalam satu keluarga besar. Nah, aku selalu kalau diskusi-diskusi kayaknya beberapa kali kan sama teman-teman. Aku selalu hmm. bilang cari orang yang lebih kaya daripada keluarga kita. Karena dia Lebih nggak punya kaya. biasanya dia nggak punya tendensi apapun. Oke. Jadi keluarga yang udah lebih settle hidupnya lah. Jadi dia ketika memutuskan membantu itu beneran membantu gitu, bukan malah ngerusuin juga jadinya. Itu yang Oh, bisa iya. dilakukan. Karena itu menurutku juga jadi akan problem lanjutan tuh buat persoalan-persoalan warisan dan lain-lain ini. Jadi cari yang lebih settle supaya nggak ada kepentingan. Oke sih. Tuh. Tapi itu nggak harus ya. Itu setelah Itu terakhir sam ya. Iya, itu Opsi itu terakhir. setelah opsi terakhir. Opsi terakhirnya lagi ya udah bawa ke pengadilan. Oh, pengadilan. Loh iyalah, kan karena lebih fair secara hukum memutuskan seperti ini. Kalau nggak terima, ya udah silakan. Kan banyak yang Siapa yang akhirnya. nggak siapa yang nggak terima jadi ukurannya apa? Siapa yang nggak terima langsung kita putuskan ke pengadilan itu ukurannya siapa Loh, yang nggak terima? kalau Orang misalnya, tua? oh enggak, kalau ini orang tuanya kasusnya udah nggak ada ini, Fer. Kalau Oh, orang tuanya nggak masih ada. ada ya jangan Oke ke oke oke. pengadilan gitu. Jangan pusing lihat dia. Iya, maksudnya kan Jadi batu nanti. ini kalau konfliknya di antara anak-anaknya ya. Heeh, Ini tadi heeh. yang kasus nomor tiga juga kalau konfliknya orang tua udah nggak. Jadi nomor satu orang tuanya, kalau orang tua udah nggak ada, ya kak kedua tiga empat itu kasusnya kalau orang tua udah nggak ada, Fer. Yang kedua tadi Oke. ngomong sama saudara juga orang tua udah nggak ada. Yang ketiga tadi soal cari orang ketiga mediator yang fair itu juga kondisinya orang tua juga udah nggak ada. Oh gitu. Masa orang tuanya ada yang ngurusin hartanya Pak D-nya, kan Iya, nggak lucu, Fer. iya Yang juga sih. ketiga, yang keempat baru ke hukum, ke jalur hukum, ke pengadilan. Itu yang paling. Atau justru itu tadi, boleh nggak bukan bahasanya overlap ya? Yang opsi orang pihak ketiga itu maju duluan di tengah-tengah Hmm, mencari solusi. em, pihak ketiga maju duluan mencari solusi. Masih ada orang Bisa tuanya. aja. Nah, misalnya kasusnya kayak gini nih. Misalnya menurutku kasusnya yang meninggal orang tuanya baru satu, salah satu gitu Hmm. misalnya. Eh ini juga bisa. Ini kalau misalnya si salah satu orang tuanya sudah tidak bisa memutuskan, ya bisa aja pakai pihak ketiga sih menurutku. Karena tapi kan opsinya harusnya di orang tuanya ya. Maksudnya orang tuanya mau menggunakan pihak ketiga, orang jalur hukum atau mau Oke, berserang itu sekali lagi keputusan di orang tuanya. Tapi kalau ketegasan. orang tuanya sudah tidak bisa memutuskan, menurutku ya anak-anaknya yang bisa berbicara gitu. Berarti ada aspek ya ini wilayah teritori kebijakan orang tua, jangan di ini Iya dong dong, iya dong. Itu dengan yang harus alasan apapun Iya, misalnya. itu yang harus dipahami dulu, Fer, bahwa menurutku harta warisan itu kan memang punyanya orang tua ya. Jadi ketika namanya juga warisan, kalau misalnya dia memberikan waris kepada ahli warisnya kita, ahli waris kan pasti anaknya ya. Tapi bisa juga Hmm. ahli warisnya bukan anaknya. Ahli warisnya ke kita gitu. Ya itu baru berarti itu sah hartanya menjadi milik kita ketika sudah diserah terimakan gitu. Nah, selama itu Hmm. belum diserah terimakan, dia itu haknya punyanya orang tua gitu. Oke, Hmm. Jadi masuk akal sih. jadi prosesnya logikanya kayak gitu kalau menurutku. Eh, apa namanya? Prosesnya seperti itu. Jadi memang ada wilayah-wilayah tertentu ya yang nggak bisa, mungkin kelihatannya bisa diintervensi karena alasan satu dua hal yang kuat ya, tapi nggak bisa juga gitu ya, nggak bisa semudah itu ya. Iya, iya. Cukup berbobot sih sebenarnya ini ada diskusi, ada saling lempar Ya, kisah juga. ya. Sebenarnya kita juga agak hati-hati sih karena tapi itu tidak ada yang cerita kita ya, Dat ya.
ada. cerita itu Kecuali yang aku declare, teman-teman. ya kecuali aku declare ceritaku, ya itu adalah ceritaku gitu. Tapi Oh ya iya. mungkin teman-teman di sini juga punya banyak cerita-cerita yang serupa, Fer. Nanti mungkin juga bisa kontak kita atau cerita juga kalau punya masalah yang sama, jadi bisa sharing. Kalau aku kan memang secara personal sangat seneng tuh sharing macam-macam hal terkait apapun ya. Jadi bisa kita sambil cari juga keilmuannya nanti. Misalnya kayak, oh ini secara hukum gimana nih, secara hukum meskipun aku nggak ngerti ya, tapi kan kita bisa pelajari bareng tuh terkait dengan hal-hal kayak gitu. Atau aku bisa merekomendasikan siapa sih yang tepat untuk menangani atau expert yang tepat yang menangani hal-hal kayak gini gitu. Itu sangat terbuka sekali kalau misalnya teman-teman juga punya kasus-kasus yang mirip-mirip seperti ini atau butuh masukan ya gitu ya Mhm. untuk Karena konsultasi. hal-hal itu suka kita sepelekan, Dok. Ya, Nah, betul. Tadi mungkin diawali dengan ini ya, kebudayaan. hmm, Dan sampai sekarang walaupun kita ada diskusi sih, ya untung aja, ya ini juga declare juga, untung aja dari kalau misal orang tua saya ya, keluarga hmm, formal, itu memang ada kesadaran dari beliau-beliau ya. Jadi ya, anak-anak tanpa harus aktif mengejar lah bahasanya. Nah, jadi ya itu ya beda-beda sih memang situasi ya karena betul. kalau kita sepelekan ternyata tadi ada kisah-kisah dari temennya adat ini bisa begini, bisa begitu. Ini Hmm, mungkin bisa jadi bahan pembelajaran kita semua. betul. Oke, em, teman hari-hari tentu dalam problem yang kita hadapi kembali lagi ya entah ringan atau itu berat, kita pasti akan diberikan kemampuan serta jalan untuk temukan solusinya. Ya, Maka dari itu tetap semangat, tetap optimis untuk semua teman setia hari ini. Demikian, demikian episode hari ini. Dan salam. thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Thank you semua.